Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ala alihi sahbihi barik wasallam. Kita kembali lagi kuliah, ya. Pertemuan ke-10. Kemudian 10 sudah ada materinya di Classroom. Saya langsung dibaca, kapan saja bisa dibaca, dikerjakan tugasnya. Di sini ada materi video dan juga materi PowerPoint. Ada ya, basis karakter ya kuliah kita ini. Ada pelajaran karakter dan tugasnya ada file di Google Form. Kalau diklik maka muncul tugasnya, ada bisa dikerjakan. Sini pertanyaan tentang alignment vertikal dan kesan yang bisa kita ambil dari karakter wataknya Nabi Ismail alaihissalam. Basis karakter pendidikan kita pada kesempatan kali ini, semester ini. Jawabannya bisa klik di Classroom sebelahnya. Nah, maka kita bisa klik video, ada penjelasannya. Kita bisa klik materi. Kita coba buka materinya di sini. Kita buka materi. Pertama ini bisa kita lihat ya materi pada kesempatan kali ini tentang alignment vertikal. Jadi bagian yang dibahas pada alignment vertikal ini ada bagian landai dan lengkung vertikal. Ada dua bagiannya. Bagian landai, jadi vertikal itu dua. Ada landai dan lengkung vertikal. Nah, yang dimaksudkan landai ini tanjakan dan turunan. Naik turun. Positif, negatif. Sedangkan lengkung vertikal itu cekung dan cembung. Atau cembung dan cekung. Ada positif, negatif, tanjakan, turunan, dan ada cekung, cembung. Ya. Kemudian kelandaian maksimum, nah ini sudah ada tabirnya. Kelandaian maksimumnya, PR dengan Gmax berapa persen? Ini tergantung kecepatannya. 120 km berarti 3. Di bawah 40 km berarti 10%. Panjang landai kritis juga, L kritis sudah ditabelkan ini. Kecepatan bisa didapatkan kelandaian, misalnya 80 km per jam. Ya. Kelandaiannya data-datanya sudah ada di yang standar ASTO 94. Ya. Untuk kecepatannya ini ada kurva perlambatan truk titik 10 km ini pada tanjakan. Sistem kecepatannya ini kurva. Ini juga sama juga truk pada turunan, tanjakan ini turunan. Ini perbedaan hasil hitungan ASTO dengan ASTO 94 dengan ASTO 2001. Tidak banyak perbedaan. Dan kritisnya saja. Kemudian lengkung vertikal. Ini lengkung vertikal. Kalau tadi kan tanjakan turunan, lengkung vertikal berarti ada yang cembung, ada yang cekung. Cembung dan cekung. Nah ini untuk lengkung vertikal mengurangi goncangan kendaraan. Menyediakan jarak pandang henti. Bentuknya parabola sederhana. Penampilan, kenyamanan, nah, ada Elmin juga. Ada rumusnya Elmin. Saya kita lihat gambarnya di sini, lengkung, cembung, ini penangan mata, terhalang ya bendanya di sebelah. Kalau lengkung cekung, kelihatan. Jadi sudah ada tabelnya panjang minimum lengkung vertikal ya.
kecepatan rencana sekian, misalnya di bawah 40, ada panjang lengkung 20 sampai 30 meter. Keberadaan pelandaiannya memanjang ya, 1% misalnya. Kemudian lajur pendakian ya memfasilitasi kendaraan yang berjalan lebih lambat dari rata-rata kecepatannya. Kalau mendaki kan biasanya lambat, maka tidak terhalang. Nah, untuk kelandaian yang besar, menerus lalu lintas relatif padat. Dan kalau jalan arteri atau kolektor, LHR di bawah 1.500 sampai per hari, truk di besar 15%. Ini jumlah kendaraannya. Perencanaan ini lajur pendakian. Ini gambarnya contohnya menanjak naik. Ini dipotong. Nah, ini potongan memanjang yang bisa kita lihat. Kalau dari atas, nah ini dari atas itu atau atas. Kemudian jarak antara dua lajur pendakian. Potongan memanjangnya. Tanjakan pertama ke tanjakan kedua ini minimal 1,5 kilo sudah ada datanya. Minimal 1,5 kilo. Kemudian koordinasi alinyemen. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kita lihat bagaimana kondisinya jalan. Nah, ini jalan profilnya naik, turun, naik. Turun naik ini. Ini juga turun, agak datar, naik. Nah, itu jalannya. Nah, dia agak cembung. Ini agak cembung, turun lagi, cekung sedikit. Jadi naik gunung, kalau ini naik gunung, wah, profilnya seperti itu. Mungkin bisa turun. Yang berikutnya lagi, nah, ada lagi contoh, jalannya ini berbelok dan bisa dilihat oleh berbelok dan kondisinya ada turun gunung dan naik gunung. Ini turun, naik gunung. Ini alinyemen vertikal. Contoh alinyemen vertikal. Ini ya jalan, berbelok. Dan gambar profilnya itu turun, sedikit turun, naik lagi. Sedikit turun, naik lagi. Lagi, contoh profil jalan, ini turun, naik. Turun, naik. Agak jalannya agak bengkok dari pandangan atas ini. Ini di pandangan atas lurus jalannya, lurus. Akan profilnya naik turun, turun. Hmm. Ada lagi yang lainnya ini untuk alinyemen vertikal. Kalau gambarnya dari atas ini agak bengkok ya, kiri ke kanan. Kalau dari samping ya ini terlihat dia cekung, kemudian cembung. Kali ini agak berbelok dari pandangan atas, vertikal, atas belok ke kanan dia. Kalau model tanjakannya ya cekung, cembung, cekung. Ini pembahasan alinyemen vertikal. Ya, pada kesempatan kali ini ada juga materi di sini. Ini satu lagi ini perhitungannya bisa dikerjakan tugas besarnya dengan perhitungan. Supaya lebih paham dan ada perhitungan dari mahasiswa ini. Ini tahapan perhitungannya dan vertikal cekung. Tahapan-tahapan perhitungannya. Bisa ditahu dengan cara mengerjakan tugasnya. Ini untuk cambung, vertikal cambung, sama tahapannya, hitungan data perencanaan, kemudian hitungan. Perhitungan alinyemen vertikal ya. Nah, ini ada contoh soal.
Untuk partikel cekung. Nah, ini yang diketahui, beberapa data diketahui termasuk pelandaiannya, ya, kemudian dihitung dengan rumus-rumusnya, nah, ini perhitungannya. Gambarnya ini hasil perhitungan, dapatlah ini panjangnya, ini melengkung, vertikalnya melengkung dia. Ini untuk cekung, melengkung vertikal cekung. Kemudian ini cembung. Sudah dihitung, ini perhitungannya, kemudian nanti dapatkan hasilnya digambar. Nah, ini gambarnya. Ini data-datanya, data hasil perhitungan. Itu contoh ya. Terima kasih materi alignment vertikal pada kali ini. Dan saya tutup dengan pendidikan karakter ya. Pada semester ini kita mengisi materi, mendapatkan materi dengan pendidikan karakter. Materinya kuliah hari ini apa? Tentang geometrik jalan berbasis karakter. Nah, kita coba ambil karakternya Nabi Ismail alaihissalam. Pengarang buku. Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibundanya Hajar. Ada dua istri Nabi Ibrahim ya. Yang satunya ini Hajar. Nah, sejak kecil Ismail alaihissalam berjuang bersama ibunya di daerah Gersang, tidak berpenghuni. Ya, dan Nabi Ibrahim diperintahkan membawa Hajar dan Ismail di padang Gersang dan ditinggalkan. Tentunya perintahnya tidak sekedar menyiksa, tetapi itu adalah ada hikmahnya. Nabi SAW meninggalkan mereka dan Allah Ta'ala menjaga Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, subhanallah, Ismail alaihissalam ini adalah anak yang sabar. Dia tidak suka mengeluh. Dan walaupun dia kadang kadang tidak suka mengeluh, orangnya santun pada orang tua. Dia sopan pada orang tuanya. Allah Ta'ala memberikan hadiah besar kepada mereka dengan mata air. Muncullah sumber mata air Zam-Zam. Nah, Zam-Zam ini asalnya dari perkataan Ibunda Hajar. Dia katakan Zam, 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 yang artinya berkumpullah. Dan saat itu tidak ada air, dia cari air, akhirnya muncullah air. Dari kaki Nabi SAW, muncul air dalam kisah yang lain. Ibrahim salam kemudian datang dan diuji oleh Allah Ta'ala. Setelah diperintahkan pergi, kembali lagi. Nah, setelah bertemu anaknya diuji oleh Allah Ta'ala dengan mengorbankan Ismail alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam ini ya bersikap teguh, dia taat pada perintah Allah, sangat menjaga Allah, perintahnya dia laksanakan. Kemudian Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail alaihissalam. Wahai anakku Ismail alaihissalam, ayah diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengorbankanmu sebagai bukti ketaatan pada Allah, ketaatan ayah. Kemudian Ismail apa yang dikatakan anaknya? Nah, kalau kita yang dikatakan begitu mau dipotong, wah masih menolak ya. Tapi ini bagaimana pernyataan Ismail sebagai seorang anak? Dia berkata, ayah dan ibu telah mengajarkanku untuk taat pada Allah. Lakukanlah ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ya, luar biasa ketaatannya. Walaupun sudah tahu dia akan mati, bisa membeli kan, dikorbankan, tapi dia tetap taat karena itu perintah Allah. Dia sudah terbentuk cara berpikirnya untuk taat pada perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala menerima ketaatan Ibrahim dan kesabaran Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala memberi hadiah, yaitu domba besar, nah, itu yang dikorbankan. Jadi Nabi Ismail diganti dengan domba. Hadiah karena ketaatan mereka pada Allah. Di dunia dapatkan balasan. Lalu mereka berzikir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, Allah SWT kemudian menjadikan itu sebagai syariat ya, agama, di mana Allah Ta'ala merintahkan umat Islam berkorban setiap tahun dan berhaji di bulan Zulhijjah. Nah, ini untuk haji wajib hukumnya satu kali seumur hidup.
Ini salah satu rukun Islam ya, nih haji. Bila mampu, kalau mampu ya wajib haji. Perintahkan berkorban dan berhaji. Nah, ini kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, ya harus bersabar dan tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Yang kedua, mau membantu orang tua dan mandiri. Ya. Mau membantu orang tua dan mandiri. Yang ketiga, berbicara dengan santun, sopan santun pada orang tua, ya, termasuk guru, dosen, ya, sopan santun. Jadi itu hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang akan membentuk watak kita sesuai pendidikan nasional, membentuk watak kita, membentuk generasi yang beriman sini, manusia yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, sehat. Ya, samping sehat berilmu, berakhlak mulia. Ya, akhlak kita yang terbaik adalah akhlak para nabi. Akhlak yang kedua, akhlak para sahabat dan seterusnya. Jadi demikian materi pada kesempatan ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah tadi. Lupa. Itu kuliah apa? Tak salah saya. Hari Kamis, oh bandar udara harusnya. Bandar udara ya. Bandar udara. Bandar udara kelas A. Terhadir udara. Sekarang tanggal 17. Mas, 17. Siapa saja yang hadir ini? Zoom. Share screen. Ya, siapa saja yang hadir ini? NPM-nya. Maaf Pak, orang yang Pak, masuk maaf, ini ya Agung bukannya bicara. geometri. Satu-satu bicara. Pak, bukannya ini masuk masuk geometri. Oh ya, geometrik ini. Ya, di absen. Begitu. Eh, ya, geometrik ini. Mata kuliah apa ini sekarang? Geometri, Pak. Oh, geometrik salah. Oh, geometrik. Sudah perhatikan ya. Geometrik jalan. Kita lihat. Kelas A. Geometrik jalan kelas A. Ya, tanggal 17. Oh ya. Dengan siapa ini yang hadir? Adrian Pak, Oh, NPM 05. 5. Adrian. Ya. 07 juga. Agung. Kemudian siapa nih? Ronaldo.
Nah, ada 04 juga Ya Reynolds. Ronaldo. Ronaldo berapa dia? Tidak tertulis NPM-nya ini. NPM 18. 18. Alan Dedi Pasio, Pak. Alan 20. jadi 20. Alan jadi usia. Ya, Reynolds Kasih. Pak, NPM 2005 1004. 24. Ya, Reynolds sudah. Apalagi ini Yusuf Arwi berapa ini? Yusuf Arwi. Muhammad Yusuf Arwi. 11. Oh, ada. 456. Satu lagi. Ya, sudah di absen. Cukup dulu kuliah kita. Yang kesempatan ini. Saya lupa-lupa juga. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau salah dari diri sendiri, kalau benar dari Allah. Nah, atas kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. PWN mana ini tutup dan meeting. Ya.